Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan ya semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita kembali lagi ke soal KSMMI 2019, Matematika Terintegrasi. Kali ini kita akan membahas soal yang ke-23. Mari kita baca soalnya. Di situ ada gambar bintang ya, atau pentagram. Jika diketahui besar sudut ABC sama dengan 130, besar sudut BCD sama dengan 30 derajat, maka besar sudut GHI adalah. Nah, di sini ada sesuatu yang janggal di sini bahwa bentuk bentuk bintang atau pentagram ini gambarnya adalah gambar pentagram yang beraturan ya. Jadi sangat presisi, gambarnya sangat beraturan. Tetapi ada kejanggalannya adalah bahwa sudut BCD-nya adalah 30 derajat. BCD itu yang ini ya, BCD. Jadi sudut salah satu dari sudut dalam bangun pentagram itu ya. Jadi 30 derajat. Nah, padahal apabila bangun pentagram itu benar-benar beraturan, itu seharusnya sudut dalamnya ini besarnya adalah 36 derajat. Kenapa demikian? Karena jumlah sudut dalam, sudut-sudut yang 5 buah sudut lancip itu dijumlahkan, itu harus 180 derajat. Apabila 180 derajat itu dibagi 5, maka akan menghasilkan 36 derajat. Dan sudut-sudut yang tumpul ini, yang sudut B, sudut D, F, H, dan C ini, seharusnya besarnya adalah 108 derajat. Tetapi itu 130 derajat. Berarti, menurut dengan ukuran sudutnya, ini menandakan bahwa pentagram itu bukan pentagram yang beraturan. Jadi, untuk membuat bangun pentagram ini atau bangun datar berbentuk bintang ini, mula-mula kita buat segi 5 dulu ya. Jadi segi 5 itu kan jumlah setiap sudut-sudutnya itu, maksudnya besar setiap sudutnya itu kan 108 ya. Dari mana didapat? Yaitu jumlah semua sudut dalam segi 5 dibagi 5. Jadi jumlah semua sudut dalam segi 5 itu adalah sebesar 540 derajat. Pembuktian yang paling mudah adalah seperti ini ya. Jadi kita tahu bahwa besar sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat dan besar sudut dalam sebuah segi 4 adalah 360 derajat. Kalau kita bagi menjadi dua bagian, yaitu segi 4 dan segi 3, maka yang segi 4 ini kan jumlahnya 360, sedangkan yang segi 3 itu 180, sehingga kalau dijumlah berapa? 360 ditambah 180 adalah 540 derajat. Ya, 540 derajat apabila segi 5 itu beraturan, berarti dibagi 5 ya. 540 dibagi 5 hasilnya adalah 108 derajat. Jadi seperti ini ya. Jadi sudut luarnya ini besarnya adalah 108 derajat. Nah, apabila kita membuat sebuah bangun pentagram atau bintang dari segi 5 yang beraturan ini, sehingga bentuknya seperti ini tidak kurang lebih dianggap saja lurus ya. Nah, bentuk pentagram ini, maka setiap sudut-sudut yang lancip-lancip ini seharusnya adalah 36 derajat. Ya, ini masing-masing adalah 36 derajat. Yaitu didapat dari mana? Seandainya ini adalah titik tengahnya, lalu kita tarik garis seperti ini ke setiap sudut-sudutnya yang 5 itu, kita tarik ke setiap tepi-tepi sudutnya, sehingga kita akan menemukan bahwa segitiga ini adalah sama kaki, besar sudut setiap
ruas ini kan 72 derajat ya. Jadi kalau 2 buah digabung ini adalah 144 derajat. Kalau sekian ini 144 derajat, sedangkan ini adalah sama kaki, maka otomatis sisanya adalah 36 derajat. Kalau 36 derajat bagi 2 adalah berarti sini 18, ini 18. Dengan cara yang sama, segitiga yang ini ya, segitiga yang ini juga sama kaki ya. Sebelah sini juga 18. Sehingga besar setiap sudut dalam bintang ini adalah pasti 18 kali 2 atau 36 derajat. Nah, sedangkan pada soal itu adalah 30 derajat yang artinya lebih kecil sudutnya daripada sudut pentagram yang beraturan. Nah, dengan demikian sudut ini menurut analisa saya, sudut ini yang seharusnya kalau beraturan itu adalah 108 derajat, ini seharusnya 108. Akan tetapi karena sudut ini adalah lebih kecil daripada sudut yang seharusnya, maksudnya sudut pentagram yang beraturan yaitu 36, tapi di sini dikatakan dalam soal adalah 30, maka besar sudut GHI otomatis dia akan lebih kecil dari 108 ya. Sudutnya tumpul tapi lebih kecil dari 108 derajat. Jadi kalau menurut analisa saya ini jawabannya adalah yang B ya. Jadi sudut bintang ini kalau beraturan kan seperti ini ya, 36 derajat, 36 derajat, semuanya 36 derajat. Kalau kita pisahkan dengan segi limanya akan menjadi seperti ini ya. Jadi ini masing-masing besarnya 36, 36, semuanya 36 ya. Seandainya ini yang 36 ini berubah menjadi 30 derajat atau sudutnya semakin mengecil, maka sudut yang ini pun yang seharusnya 108 derajat maka semakin mengecil pula. Itu kalau menurut analisa saya. Dari pilihan A, B, C, D yang paling masuk akal adalah yang B. Namun demikian, pendapat ini bisa mungkin berbeda dengan penjelasan guru yang lain. Untuk itu saya juga tidak mengatakan bahwa analisa saya ini adalah yang paling benar. Silahkan teman-teman bisa cek atau bisa kritik untuk pembahasan nomor 23 ini, karena memang dalam soal sepertinya masih ada unsur yang kurang. Untuk itu mohon masukannya apabila pembahasan nomor 23 ini ada kesalahan. Oke ya, jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Kita baca soalnya. Menurut Ustadz Muhammad Al-Khudari dan Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Dalam Ar-Ra'dul Anuf ya 1/282. Kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan 12 sebelum Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi dalam Muhadarat tanggal Al-Umam Al-Islamiyah. Usia Nabi Muhammad saat menerima wahyu pertama adalah berapa hari? Nah, di sini untuk lebih memudahkan perhitungan kita memakai tahun yang Masehi saja ya. Kita menggunakan tahun Masehi, kita hitung dari tanggal Nabi Muhammad dilahirkan yaitu 20 April tahun 571 Masehi sampai dengan, biar pas dulu, kita menghitungnya sampai tanggal 20 April tahun 610 Masehi. Sehingga usianya tepat di 39 tahun ya. Dari 571 sampai 610. Anggap 1 tahun itu 365 hari dulu, tahun Masehi ya. Jadi kita bisa menghitung dengan cara 610 dikurangi 571 dikali 365 atau 39 tahun dikali 365 hasilnya adalah 14.235 hari. Oke ya. Akan tetapi tidak semua tahun Masehi itu umurnya 365 hari ya, karena ada tahun-tahun kabisat ya. Tahun-tahun kabisat itu ciri-cirinya ada 4. Yang pertama terjadi setiap 4 tahun sekali, yang kedua angka tahun habis dibagi 4, yang ketiga umur bulan Februarinya adalah 29 hari, sehingga mengakibatkan
ciri yang keempat yaitu jumlah hari dalam tahun itu adalah 366 hari. Jadi mulai tahun 571 sampai dengan tahun 610 Masehi itu ada sebanyak berapa tahun kabisat? Kita cek aja ya tahun-tahunnya yang angka tahun itu habis dibagi 4, yaitu ada sebanyak 10 ya. Ada sebanyak 10 yaitu tahun 572, 576 tambah 4 terus ya, 580 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah tahun 608 Masehi. Itu adalah tahun kabisatnya. Jadi umur yang 14.235 hari tadi kita tambah dengan 10 hari karena ada 10 tahun yang merupakan tahun kabisat, sehingga kita jumlahkan menjadi 14.245. Akan tetapi dalam perhitungan hari lahir itu biasanya hari ketika dilahirkan itu sudah dihitung hari ke-1 ya. Jadi kalau misalkan kita mengakikoh anak kita, itu hari ke-7 itu dihitungnya adalah semenjak hari dilahirkan. Jadi hari dilahirkan itu sudah dihitung hari ke-1 ya. Jadi pada saat itu pada tanggal 20 April tahun 610 Masehi berarti usia Nabi sudah hari ke 14.246. Nah, itu kan perhitungannya dari 20 April 571 sampai dengan 20 April 610. Sedangkan beliau menerima wahyunya adalah tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Jadi tugas kita masih harus menghitung berapa hari sejak mulai dari tanggal 21 Aprilnya sampai dengan tanggal 10 Agustusnya. Mari kita hitung ya. Jadi dari tanggal 21 sampai dengan 30 April itu ada 10 hari. Lalu bulan Mei-nya sebanyak 31 hari, Juninya adalah 30, Julinya adalah 31, dan Agustusnya cuma sampai tanggal 10 karena bertepatan ketika menerima wahyu adalah tanggal 10 Agustus. Sehingga kalau dijumlah adalah 112 hari. Jadi kalau kita hitung total dari awal tadi 14.246 ditambah dengan 112 hari. Jadi totalnya adalah 14.358 hari. Jadi dalam hal ini jawaban yang benar adalah D. Oke ya, demikian. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Saya ulangi kembali untuk soal yang nomor 23 tadi. Barangkali teman-teman masih kurang setuju dengan apa yang saya bahas, mungkin kurang puas dengan apa yang saya sampaikan, bisa kalian kritik ataupun kasih masukan, menganalisa ulang. Oke ya, demikian. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silahkan untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Tapi jika masih banyak kekurangan, mohon untuk kritik dan sarannya. Demikian ya, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.